Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, good viewers. How's everything with you today? Hopefully you are doing well. I hope everything's gonna be okay. We'd love to say thank you. Those who already subscribed, comment, and like this channel, we'd love to appreciate for your support. Kita mau ngucapin pertama terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah like, comment, dan subscribe channel kami. Mudah-mudahan apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan oleh teman-teman semua bisa terkabul semuanya ya, amin. Apa kabar semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, tetap semangat. Buat teman-teman yang belum like and subscribe, ayo dong, jangan ketinggalan ya. Dukung kami agar kami bisa mendedikasikan diri, ya, ilmu kami meskipun sedikit, ya, demi memajukan kompetensi bahasa Inggris putra-putri bangsa Indonesia. Ya, gampang caranya teman-teman, murah dan gratis kok. Ya, tinggal klik like and subscribe. Ya, insya Allah apa yang teman-teman sudah berikan, ya, karena teman-teman sudah mendukung channel kami, ya, mudah-mudahan amal ibadah terbaik dilipat gandakan untuk teman-teman semuanya ya, oleh Allah, amin. Baik guys, good listeners, this occasion we're gonna talk about one typical tenses, yeah, it's namely the simple past tense. Dalam kesempatan ini kita akan bicara satu bentuk tenses yang mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya. Ya, you are not strange anymore. Yeah, with this tense. Yeah, and I think you have already learned completely, yeah, and comprehensively what does the simple past tense mean. Yeah, and how can we use the simple past tense? How can we express the simple past tense in the sentences? Ya, pasti teman-teman sudah pernah belajar dan pernah latihan ya. Ya, apa yang disebut dengan simple past tense. Nah, dalam kesempatan ini kita akan coba bicara 3 poin teman-teman. Yang pertama, verb structure ya, struktur past tense itu seperti apa sih gitu ya. Kemudian yang kedua, usage, penggunaan dari simple past tense, dan ketiga, past tense with WH and H questions word. Nah, kita gunakan bentuk W81H, yang bentuk kata tanya W8 dan 1H dalam penggunaan forms past tense atau kalimat past tense. Ya. Seperti apa? Pasti teman-teman penasaran bukan? Ya, oke. Please, we're gonna brief the time. Check this out. How do we form the simple past tense? Gimana sih kita bikin kalimat simple past tense? Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui ya. Kalau kita membuat kalimat simple past tense, nah, identik sekali kita menemukan bentuk kata regular and irregular verbs, bukan? Ya. So there are two types of verbs in the past tense that mostly found in the past tense verb. Ya, pasti sering banget kita nemuin regular and irregular verbs. Nah, we have got big questions. How can we differentiate regular verbs and irregular verbs? Or how can we identify, atau how can we recognize what kind of the regular and irregular verbs? Seperti apa sih jenis dari regular and irregular verbs itu, kita cara mengenalinya. Yuk, kita coba bahas terlebih dahulu seperti apa sih regular and irregular verbs. Look at the following list of past tense verbs. Which verbs are regular and which verbs are irregular? Mana kata kerja yang regular, mana kata kerja yang irregular? Sebentar, kita coba sebutkan secara bahasa ya. Regular verbs itu kata kerja yang beraturan, irregular verbs kata kerja yang tidak beraturan, teman-teman. Nah, ini dari beberapa kata kerja yang ada di sini, kira-kira teman-teman bisa mengidentifikasi. How can you recognize? Oh, these are regular and some others are irregulars. Mana yang irregulars dan mana yang lain juga irregular? Silakan.
Yang pertama kira-kira regular atau irregulars, teman-teman. Irregular ya, tidak beraturan ya. Yang kedua, walked, regular, beraturan. Studied, regular. Wrote, irregular. Nah, sekarang gimana caranya kita mengenali bentuk regular dan irregular, kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan? Nah, teman-teman, gampang banget loh. Ya, it's very easy to recognize uh, types of regular verbs and irregular verbs. Ya, bentuk dari kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan tuh mudah banget, teman-teman ya, untuk mengenalinya. Coba kita perhatikan di sini. Nah, simple verbs yang bentuk kata kerja pertama di sini ya. Work, study, clean, live. Ya, work, study, clean, live ya, live. Nah, di sini kita bahas terlebih dahulu bentuk regular verbs-nya. Gampang banget nih, teman-teman ya. Kita lihat bentuk past tense-nya atau verb 2-nya. Nah, walk ini menjadi walked. Study, studied. Clean, cleaned. Live, and lived. Nah, ini teman-teman, untuk mengenali bentuk kata kerja beraturan, gampang banget. Nah, ini cirinya dia pasti berakhiran ed, ya, ed. Di akhir setelah kata kerja pertama, ya teman-teman semua. Ya, ada akhiran ed-nya di sini. Nah, how can we recognize irregular verbs? Now, sekarang gimana kita caranya mengenali kata kerja yang tidak beraturan? Tadi yang beraturan, sekarang yang tidak beraturan. Irregular verbs are verbs that don't end with ed. Nah, ini tidak berakhiran dengan ed, teman-teman, kalau yang tidak beraturan kata kerjanya. Some irregular verbs have a vowel change in the past tense, seperti give jadi gave. Nah, ini kata kerja, beberapa kata kerja yang tidak beraturan itu berubah suara ya, seperti contoh give jadi gave ya. Drive jadi drove, forget jadi forgot. Nah, ini berubah suara. Other irregular verbs have a different kind of change. Nah, juga ada beberapa kata kerja tidak beraturan lain punya perubahan yang berbeda ya, cirinya, seperti fight jadi fought, live jadi left, buy jadi bought. Nah, ini ya. Kemudian, and some irregular verbs don't change at all. Tidak berubah sama sekali. Ada juga kata kerja yang tidak beraturan, yang tidak berubah sama sekali, seperti kata kerja pertamanya. Seperti contoh, hit, hit, put, put, set, and set. Nah, ini teman-teman yang kita sebut dengan kata kerja tidak beraturan. Ya, cirinya tidak menggunakan ed. Ya, untuk kata kerja tidak beraturan. Sementara kalau kata kerja beraturan, kita menggunakan ed dalam bentuk past tense-nya. Ya, mudah sekali, teman-teman ya. Baik, sekarang kita coba latihan menyusun kalimat atau membuat kalimat afirmatif, negatif, dan afirmatif, negatif, dan interrogatif ya, dari bentuk past tense, teman-teman. Nah, kita perhatikan di sini affirmative verbs ya, dengan menggunakan kata kerja regular and irregular verbs. Kita gunakan subjeknya I. Di sini kalimat yang pertama, I worked in the garden yesterday. Nah, ini keterangan waktu yang biasa digunakan dalam bentuk past tense ya, karena kalau kita bicara past tense ya pasti kita bicara lampau dong ya. Kita bicara lampau yang sudah berlalu ya, masa lalu ya. Ya, yang penting jangan diungkit-ungkit masa lalu itu ya. Kita buka lembaran baru, cie. Kalau mantan kita buang jauh-jauh ya. Jangan diingat-ingat lagi. Oke. Alright. She bought new shoes. She bought new shoes. Nah, ini kata kerja pertamanya adalah buy, kemudian kita rubah ke dalam bentuk past tense menjadi bentuk verb 2-nya bought ya. She bought new shoes. Nah, teman-teman, ini kalimat pertama work ini kata kerja beraturan atau tidak beraturan? Yes, kata kerja beraturan ya di sini ya. Kita sebut dengan regular ya, karena berakhiran ed. Kalau ini tidak beraturan. We danced at the party last night. Nah, ini verb 2. We danced at the party last night. Ya, diawali dari subjek, verb 2 ya, diikuti dengan complement ya. Nah, ini verb 2-nya danced. Nah, ini regular atau irregular, teman-teman? Regular ya, kata kerja beraturan. Oke, kalimat yang berikutnya, the woman met a client a few minutes ago. Nah, ini perhatikan, teman-teman, kata kerjanya di sini adalah met ya. Bentuk verb 2 dari meet
Verb satunya adalah meet, ya, verb 2-nya met. Nah, ini juga termasuk dalam kata kerja regular atau irregular. Irregular verbs, ya, tidak beraturan. Nah, oke. Nah, inilah teman-teman semua contoh atau beberapa contoh kalimat dari bentuk positif tenses past tense, ya, teman-teman. Ya, mudah sekali teman-teman, ya. Jelasnya bentuk kalimat past tense, ya, dalam kalimat positif itu diawali rumusnya dari subjek, kemudian diikuti dengan verb 2, diikuti dengan objek plus complement. Nah, itu, ya. Pasti teman-teman sudah sudah hafal sekali, ya, bentuk formasi dari kalimat positif simple past tense, ya. Ingat, diawali dari subjek, kemudian verb 2 plus objek, dan diikuti dengan complement. Complement itu bisa adverbs, ya. Adverb itu banyak, ya. Juga bisa adjektif, boleh, silahkan. Baik, ini bentuk afirmatifnya, teman-teman. Sekarang kita masuk ke bentuk negatifnya. Nah, ini teman-teman bentuk negatif dari past tense. Seperti contoh kalimatnya di sini. Pertama, we didn't play tennis last weekend. We didn't play tennis last weekend. Nah, ini diawali dengan subjek, diikuti dengan auxiliary negatif didn't. Nah, ini, ya. Ingat teman-teman, kalau past tense auxiliary negatifnya kita gunakan didn't. Okay. Diikuti dengan verb 1, ya. Tidak bisa ada dua bentuk past tense di sini. Mesti verbnya kita rubah ke dalam verb 1, ya, karena ada auxiliary verbs bentuk past tense didn't di sini. We didn't play tennis last weekend. He didn't clean the windows. Yeah. I didn't go to the dentist and the cat didn't eat fish. Nah, ini teman-teman mudah sekali, ya, untuk membuat kalimat negatif past tense. Diawali dari subjek terlebih dahulu, boleh subjeknya apa saja ini, ya, dari sini, ya, atau boleh sebut nama orang juga tidak apa-apa. Yang penting diikuti dengan auxiliary verbs-nya didn't, teman-teman, ya. Apapun subjeknya, kita gunakan auxiliary verbs-nya untuk bentuk negatif didn't. Ya, ingat teman-teman, ya. Dan terus diikuti dengan verb 1, ya, verb 1. Itu, teman-teman. Dan diikuti dengan objek plus complement. Silahkan. Boleh objek apa saja, complementnya apa saja, atau pelengkapnya apa saja. Baik, itu bentuk negatif, teman-teman, ya. Nah, ini mudah sekali, ya, teman-teman. Kita buat kalimat positif, kalimat negatif dari past tense. Sekarang kita coba rubah ke dalam interrogative verbs. Nah, untuk membuat kalimat interrogatif verb dari past tense, teman-teman, ya, perlu teman-teman ingat di sini, ya, dahulukan bentuk auxiliary verbs-nya, ya, auxiliary verbs dari past tense did di sini, ya, untuk kalimat verbal, ya. Ingat, untuk kalimat verbal dahulukan auxiliary verbs-nya did di depan di sini, ya. Lalu diikuti dengan bentuk subjek. Apa saja subjeknya, teman-teman, boleh. Silakan sebut nama orang di sini juga boleh, ya. Yang penting jangan sebut nama mantan, ya. Asik. Oke. Lalu diikuti dengan verb 1, teman-teman, dan diikuti dengan objek plus complement. Silakan boleh tambahkan complement, ya, nanti. Oh, sorry. Oke, jadi diawali dengan did, teman-teman, untuk kalimat interrogatifnya, lalu diikuti dengan subjek, dan diikuti dengan verb 1, diikuti dengan objek, plus complement. Ya, mudah sekali. Nah, ini responsesnya. Ini seperti ini contohnya, ya, responsesnya. Did you find your book? Yes, I found my umbrella. Aduh, ini nggak nyambung nih. Maksudnya, did you find your umbrella? Ya, yes, I found my umbrella. Ya. Atau, did you find your book? Yes, I found my book. Atau cukup kita sebut yes, I did. Boleh, ya. Kalau tidak, no, I didn't. Baik. Nah, exception, verb to be. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman mau buat kalimat past tense, ya, dari bentuk kalimat nominal, ya. Nominal tidak menggunakan kata kerja, ya. Awas, teman-teman. Nah, di sini keterangan, the verb to be is special. Never use did not or didn't with the verb to be. Instead, just use was or were. Jadi, kalau bentuk nominal, teman-teman, itu tidak perlu gunakan didn't, did, ya. Tapi kita cukup gunakan to be-nya. Ya, auxiliary verbs to be-nya was dan were. Sementara, oke. Kalau positif interrogatifnya kita gunakan was dan were, sementara kalimat negatifnya kita tinggal tambahkan
not. Ya, bentuk negatifnya kita tinggal tambahkan not. Nah, seperti apa sih contoh kalimatnya? Yuk kita supaya lebih jelas, coba perhatikan contoh kalimatnya di sini. Ya, these examples of nominal verbs. The man was in the car a few minutes ago. Nah, ini perhatikan teman-teman, subjeknya adalah the man, kita gunakan to be was di sini ya. Kita gunakan to be was di sini. Ya, dari is ya, to be was dari is. The man was in the car a few minutes ago. Nah, kalau kita rubah ke negatif, tidak perlu menggunakan didn't teman-teman, tinggal was-nya kita tambahkan not di sini teman-teman. The man wasn't, disambung jadi wasn't ya. The man wasn't in the car a few minutes ago. Kita rubah ke interrogatifnya, maka was-nya didahulukan atau disimpan di depan teman-teman. Was the man diikuti dengan subjek ya. Diawali dari was dulu, diikuti dengan subjek ya. Was the man in the car, terus kesininya sama ya. In the car a few minutes ago. Responsifnya boleh yes he was, no he wasn't. Nah, kalimat kedua contoh. The secretary and her colleagues were in the restaurant yesterday. Nah, ini subjeknya ada banyak ya, secretary and colleagues. Nah, maka kita to be-nya menggunakan were teman-teman ya. Kita gunakan to be-nya were karena subjeknya lebih dari satu atau plural subject ya, plural nouns ya. Kemudian kalau kita rubah ke negatifnya, gampang teman-teman, tinggal tambahkan not di sini ya. The secretary and her colleagues weren't in the restaurant yesterday. Kita rubah ke interrogatifnya, lagi-lagi to be-nya kita letakkan di depan kalimat, diikuti dengan subjek. Were the secretary and her colleagues in the restaurant yesterday? Responsinya boleh jawab yes they were atau no they weren't, sesuai dengan kondisinya. Baik, itu teman-teman tuh bentuk kalimat past tense ya dalam format verbal dan nominal forms. Nah, sekarang kita coba perhatikan di sini. Why do we use simple past tense? Kenapa sih kita gunakan simple past tense? Gunanya untuk apa sih? Nah, use the simple past to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. Jadi, kita gunakan simple past itu ya untuk menyampaikan satu kegiatan ya, satu hal yang memang sudah dimulai lampau dan berakhir juga di masa lampau ya, atau yang sudah lewat, sudah terjadi gitu ya, di waktu tertentu. Nah, itu ya yang kita sebut dengan simple past tense. Kegunaannya untuk menyampaikan satu kejadian yang sudah berlalu, ya, sudah lampau. The common time expression used with past tense are, nah ini ada beberapa time expression yang biasa digunakan dalam simple past teman-teman, seperti yesterday, last year, last month, last week, 4 years ago, in 2003, dan lain sebagainya. Ya, masih banyak sekali ya bentuk time expressions yang biasa kita gunakan dalam past tense. Pastinya berhubungan dengan masa lampau teman-teman ya. Waktu yang berhubungan dengan masa lampau atau yang sudah lewat. Nah, sekarang kita akan coba nerapin W81H. How can we put the questions word W and H in the simple past tense atau simple past verb seperti apa ya? Nah, ini saya coba buat, kita coba perhatikan ada satu contoh kalimat bentuk positifnya. The boss invited all of the staff last Sunday. Ya, the boss invited all of the staff last Sunday. Biasakan teman-teman ya, kita coba untuk mengasah kemampuan kita dalam menyusun kalimat ya. Kita coba rubah kalimat positif ini ke dalam bentuk negatif interrogatif terlebih dahulu ya. Kita lihat bentuk negatifnya. The boss didn't invite all the staff last Sunday ya. The boss didn't invite all of the staff last Sunday ya. Bentuk negatifnya ini subjek diikuti dengan didn't, dan ini bentuk verb 1 ya. Ingat, subjek didn't verb 1 ya. Bentuk past tense dari negatif. All of the staff last Sunday. Kita rubahkan interrogatif. Nah, kalau kita rubah interrogatif, did-nya diawali di depan ya, atau disimpan di depan. Did-nya diikuti dengan subjek dan verb 1 ya. Did the boss invite all of the staff last Sunday? Nah, sekarang ini teman-teman sengaja saya coba garis bawahi dan diwarnai di sini. Ada dua kata yang digaris bawahi dan diwarnai ya. There are two words colored and underlined here. Maksudnya apa? Nah, maksudnya ini kita coba bikin
W81H question word, bentuk pertanyaannya menggunakan W81H dari dua kata yang dicirikan di sini. Nah, pertama yang the boss. Nah, di sini kan sebagai subjek. Nah, kira-kira kalau bentuk subjek, maka question word atau kata tanya yang tepat kita gunakan untuk menanyakan siapa, ya kan? Seseorang gitu kan. Yang lebih tepat adalah who di sini ya, teman-teman. Who. Nah, karena di sini adalah subjek ya, atau apa namanya? Ya, betul, ini di sini subjek, agent of action ya. Orang yang melakukan atau orang yang mengerjakan, maka question word yang lebih tepat kita gunakan adalah who. Siapa? Who did invite all the staff last Sunday? Siapa yang mengundang semua staff minggu kemarin? Ya, last Sunday. Ya, minggu kemarin siapa yang mengundang? Yang mengundang adalah the boss. Ya, the boss did boleh jawabnya, atau mau jawab lengkap? Ya, you may answer completely. You can say the boss invited all of the staff last Sunday. Itu boleh seperti itu. Nah, sekarang kata yang keduanya last Sunday. Nah, kalau berhubungan dengan waktu, berarti kata tanya yang tepat kita gunakan apa? When. Betul sekali, teman-teman ya. When did the boss, gampang sekali ya, teman-teman. Untuk meletakkan W81H, kita awali dulu W81H-nya di depan, tergantung apa yang ditanyakan ya. Dari kalimat positif sebelumnya ya. Lalu diikuti dengan bentuk interrogatifnya. Tuh, perhatikan ya. Diikuti dengan bentuk interrogatifnya ya, sama saja ya. When did the boss invite all of the staff last Sunday? Kapan si bos mengundang all the staff? Sorry. Oh, last Sunday-nya saya ikuti di sini. Mohon maaf ya. Ini tipe. Ini harusnya hilang di sini ya. When did the boss invite all of the staff? Cukup tanda tanyanya di sini ya, gitu. Sorry, kelewat. Nah, oke, teman-teman, yang mudah sekali ya. Mudah sekali untuk kita buat past tense menggunakan W81H. Sekarang kita coba perhatikan contoh kalimat kedua. She got a new job at the University of Serang Raya yesterday. Nah, ini ada 3 nih, teman-teman. Berarti ada 3 kata tanya ya. Rubah dulu ke dalam negatif. She didn't get. Kembali lagi ke verb 1 ya, teman-teman. She didn't get a new job at University of Serang Raya yesterday. Kita rubah ke interrogatifnya. Did she get a new job at University of Serang Raya yesterday? Nah, sekarang kita coba gunakan kata tanya untuk a new job. Kira-kira apa yang tepat? What? Betul sekali. What? Karena sesuatu yang ditanyakan, apa sih yang didapat gitu kan. What did she get? Apa yang dia dapat? At University of Serang Raya yesterday, she got a new job at University of Serang Raya yesterday. Lalu kita gunakan kata tanya yang kedua, where? Ya, untuk University of Serang Raya, karena nama tempat, maka yang lebih tepat kita gunakan kata tanyanya adalah where. Where did she get a new job yesterday? She got a new job at University of Serang Raya yesterday. Nah, lalu kata tanya yang ketiga kita gunakan when karena berhubungan dengan waktu ya, yesterday. When did she get a new job at University of Serang Raya? She got a new job at University of Serang Raya yesterday. Itu mudah sekali, teman-teman ya, untuk merubah kalimat positif, negatif, interrogatif, past tense, dan diimbuhi atau dimasukkan bentuk W81H, question word. Nah, ini contoh berikutnya. Ya, di sini the director presented his materials 2 hours ago in the office. Ada 3 nih yang dicirikan ya. Nanti bentuk kata tanya apa yang lebih tepat kita gunakan. Kita rubahkan negatif dulu. The director didn't present his materials 2 hours ago in the office. Kita rubah ke interrogatif, letakkan di depan did-nya. Did the director present his materials 2 hours ago in the office? Lalu untuk presented kita gunakan what ya. Karena yang ditanyakan adalah apa yang dilakukan atau apa yang dikerjakan, kan gitu ya. What did the director do? Apa yang dikerjakan oleh si director itu? 2 hours ago, 2 jam yang lalu ya. In the office, di kantor gitu kan. Kemudian yang kedua, what lagi, teman-teman? Kenapa? Karena kita bicara mengenai apa yang dipresentasikan gitu, atau apa yang disampaikan. Tadi apa yang dikerjakan, what yang pertama ya. Actionnya lebih refer to the action. Lalu what yang kedua refer to the object.
apa yang disampaikan, apa yang dikerjain gitu. Apa yang disampaikan? Materials ya. What did the director present 2 hours ago in the office? The director presented his materials 2 hours ago in the office. Lalu untuk kata tanya 2 hours ago, nah lagi-lagi kita gunakan kata tanya when yang lebih tepat karena berhubungan dengan waktu. When did the director present his materials in the office? Yuhu, gampang sekali teman-teman semuanya ya. Untuk kita buat kalimat past tense ya dari nominal, verbal, lalu kita juga memasukkan bentuk W81H question word ya dalam bentuk kalimat past tense verbal. Nah, ini ada latihan teman-teman, enjoy your exercise. Nah, ini petunjuknya di sini, perhatikan teman-teman. Please change the following verbs into positive, negative, interrogative and use the suitable questions word. Silakan rubah kalimat di bawah ini ke dalam positif, negatif, interrogatif terlebih dahulu dan gunakan bentuk kata tanya yang tepat ya untuk kalimat di bawah ini ya. Silakan bentuk kalimat kata tanya yang apa yang teman-teman bisa gunakan dari kalimat yang ada di sini ya. Silakan, boleh bebas. Nah, ini kalimat pertama, the people applied the job last week at the private firm. Misalkan teman-teman mau menggunakan bentuk kata tanya at private firm ya, untuk kata private firm atau private firm. Nah, kira-kira kata tanya yang tepat itu apa ya untuk at private firm? Apa? Where ya. Nah, ini bocoran saja ya. Yang lebih tepat kita gunakan where ya. Jadi bagaimana untuk buat kalimatnya ya. Silakan teman-teman latihan. Ya, I do believe you can do it very well ya. I think that's it for our presentation this occasion. One more time, please click like, comment and subscribe this channel untuk mendukung channel kami ya. Teman-teman tinggal gampang sekali ya, gratis, tidak mesti harus menggadaikan surat tanah apalagi PPKB ya. Teman-teman tinggal klik saja like and subscribe-nya. Insyaallah mudah-mudahan semoga video materi kami bisa memberi manfaat buat teman-teman, good viewers and subscriber. Bantu kami untuk meningkatkan motivasi generasi muda Indonesia dalam belajar bahasa Inggris ya. Semoga yang sudah subscribe mendapatkan pahala baik dan tercapai cita-citanya. Amin ya robbal alamin. Thank you and see you in the next video lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.